Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fajrul Ramadan dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan di mana studi kasus yang saya pilih yaitu warung kopi. Oke, selanjutnya yaitu permasalahan. Di sini dikarenakan pendataan menu makanan atau minuman dari warung kopi yang ditata secara manual menyulitkan pegawai untuk mengecek ketersediaan menu dan juga memproses pembelian. Juga pembeli kesulitan dalam melakukan pembelian menu dari warung kopi karena semua dilakukan secara manual, membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak kurang efisien. Dan juga data pegawai dari warung kopi juga tidak terdata secara digital, sehingga masih manual sehingga akan merawan kehilangan data. Yang selanjutnya yaitu target yang ingin dicapai. Membuat sistem database untuk data menu dari warung kopi, membuat data transaksi dan data pegawai yang bekerja di warung kopi tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi data, di mana di sini ada beberapa entitas atau tabel yang akan saya buat, yaitu data minuman. Entitas minuman di sini memiliki ID minuman sebagai primary key, nama minuman dan harga. Kemudian data makanan di sini ada ID makanan sebagai primary key, nama makanan dan harga. Dan data menu di sini sebagai klasifikasi menu, di sini makanan atau minuman. Di sini atributnya yaitu ID menu sebagai primary key, nama menu dan jenis menu. Kemudian data pembeli, di sini ada ID pembeli sebagai primary key dan kemudian ada nama pembeli. Dan selanjutnya yaitu data transaksi, di mana di sini ada ID transaksi sebagai primary key ditandai dengan garis bawah seperti ini, dan juga tanggal transaksi, nama pembeli, menu pilihan, menu yang dipilih yang akan dibeli, jenis menunya, total pembelian yaitu banyaknya menu yang akan dibeli, dan harga di sini adalah total harga, kemudian bayar dan kembalian. Kemudian data pegawai, di sini ada ID pegawai, nama pegawai, alamat, nomor telepon dan bagian. Oke. Sekarang yaitu contoh isian data. Di sini ada data minuman atau entitas minuman. Di sini ada ID minuman, primary key, nama minuman dan harganya. Di sini ID minumannya adalah CP, di mana CP ini adalah nama minumannya adalah cappuccino dengan harganya 12.000, kemudian CL cafe latte dengan harganya 15.000. Kemudian isian datanya seperti ini. Selanjutnya adalah data makanan atau entitas makanan. Di sini ada ID makanan, nama makanan dan harga. Di sini ID makanannya PGK pisang goreng keju dengan harga 80.000. Dan di sini juga KG, ID makanannya dengan nama makanan yaitu kentang goreng dan harganya 8.000. Kemudian selanjutnya yaitu isian datanya seperti ini. Dan data selanjutnya yaitu data menu atau entitas menu. Di sini seperti identifikasi data sebelumnya, itu ada ID menu, primary key, nama menu dan juga jenis menu. Di sini data menu sebagai klasifikasi menu makanan atau minuman. Jadi ID menu di sini ada M01, nama menunya adalah cafe latte. Jenis menunya adalah termasuk jenis coffee latte. Dan di sini juga ID menunya M02 cappuccino, tergolong jenis menunya yaitu coffee with ice. Dimana cappuccino ini nantinya adalah ditambah es seperti itu. Dan M03 pisang goreng keju, jenis menunya adalah camilan. Pisang goreng keju ini menunya termasuk ke klasifikasi menunya adalah camilan. Dan ayam penyet di sini termasuk ke jenis menu ayam. Bebek cabai hijau juga di sini jenis menunya adalah bebek. Kemudian data selanjutnya adalah entitas pembeli. Di sini ID pembeli sebagai primary key. Setiap pembeli memiliki primary key ID pembeli yang berbeda. Di sini P01 sebagai Irfan, P02 Fajru, 03 Bayu, P04 Rahmat, P05 adalah Yaya. Kemudian data transaksi atau entitas transaksi di sini seperti identifikasi data sebelumnya, ada ID transaksi primary key. Setiap transaksi memiliki ID atau kode yang berbeda. Di sini T01 memiliki tanggal transaksinya yaitu pada tanggal 15 bulan 11 dan juga tahun 2020. Dengan nama pembelinya yaitu Irfan, dengan menu yang dipilih, menu yang yang dibeli yaitu cappuccino, jenis menunya termasuk ke jenis coffee with ice, dengan total pembelinya adalah 1. Jadi total harganya adalah satuan cappuccino ini dikali dengan total pembeliannya. Di sini 1 harganya adalah 12.000 dan uang yang dibayarkan yaitu 20.000 dengan kembaliannya yaitu 8.000. Untuk selanjutnya
T02 di sini ada tanggal transaksinya sama seperti sebelumnya 15/11/2020 dengan nama pembelinya yaitu Fajru, kemudian menu yang dibeli yaitu ayam penyet, jenis menunya ayam, total pembelinya adalah 2. Jadi di sini adalah Fajru membeli ayam penyet sebanyak 2 dengan total harganya itu 20 dan uang yang dibayarkan yaitu 50. Jadi kembaliannya 10.000. Seperti itu. Di sini contoh isinya seperti berikut. Kemudian data pegawai atau entitas pegawai. Di sini ID pegawai sebagai primary key. Setiap pegawai memiliki ID yang berbeda. Di sini PE menandakan pegawai 01. Di sini nama pegawainya adalah Arman. Alamatnya Lamongan, nomor teleponnya sebagai berikut dan bagiannya sebagai kasir. Di sini Bima juga memiliki ID pegawai yang berbeda. Setiap pegawai memiliki ID pegawai berbeda dan juga bagian yang berbeda. Jadi di sini Bima sebagai chef, Caca kasir, Dadang barista, dan juga Enu sebagai pelayan. Oke, selanjutnya yaitu diagram ERD. Di sini diagram ERD yang saya buat bisa dilihat ada beberapa tabel. Di sini ada entitas atau tabel pembeli di mana memiliki ID pembeli sebagai primary key, nama pembeli, atributnya, ID pembeli dan nama pembeli, dan transaksi. Di sini tabel entitas pembeli dengan transaksi memiliki relasi yaitu membeli, di mana pembeli melakukan pembelian yaitu membeli, sehingga datanya akan diproses di data di tabel transaksi. Di sini memiliki kardinalitas many to many, di mana di pembeli minimumnya adalah 1, maksimumnya many. Di transaksi juga minimumnya 1 dan maksimumnya many. Kemudian partisipasinya di pembeli di sini partisipasinya adalah total terhadap transaksi, di mana yang berarti bahwa minimalnya satu pembeli atau setiap pembeli bisa membeli atau melakukan transaksi sejumlah maksimumnya adalah many. Bisa melakukan membeli sebanyak 1 atau banyak transaksi seperti itu. Kemudian di sini ada transaksi dengan pegawai, memiliki relasinya yaitu memproses, di mana kardinalitasnya adalah many to many, ditandakan dengan undirected line. Di sini pegawai memiliki partisipasi atau parsial, ditandai dengan single line. Kemudian minimumnya di sini adalah di pegawai adalah 0, maksimumnya many, di transaksi yaitu minimumnya 1 dan juga maksimumnya many. Yang menandakan bahwa tidak semua pegawai itu sebagai kasir yang dapat memproses transaksi. Yaitu hanya beberapa pegawai yang bagiannya adalah kasir yang dapat melakukan satu transaksi atau lebih transaksi atau banyak transaksi. Nah, kemudian di sini ada transaksi dengan menu. Di sini memiliki kardinalitas many to one, one to many, di mana di satu transaksi ini terdiri dari banyak menu. Di sini transaksi dapat membeli banyak menu. Kemudian datanya akan disimpan di transaksi. Di sini kardinalitas minimumnya adalah di transaksi one, maksimumnya adalah 1, one. Kemudian di menu minimumnya 1, maksimumnya many, dan partisipasinya menu adalah partisipasi total, di mana berpartisipasi total terhadap transaksi, yang menandakan bahwa satu transaksi dapat menampung atau pembeli dapat melakukan pembelian, satu transaksi dapat membeli 1 atau banyak menu seperti itu. Dan di sini tabel entitas transaksi dilambangkan dengan double line yang menandakan bahwa transaksi ini adalah entitas lemah, di mana tanpa ada entitas lain maka entitas transaksi ini tidak akan terbentuk. Tanpa ada pembeli, pegawai maupun menu, entitas transaksi ini tidak akan terbentuk seperti itu. Jadi keberadaannya tergantung dari keberadaan entitas lain. Kemudian selanjutnya yaitu entitas menu dengan makanan. Di sini relasinya itu terdiri, jadi satu menu terdiri dari banyak makanan, terdiri dari makanan. Di sini kardinalitasnya yaitu many to one, one to many,
dengan minimumnya di makanan yaitu 1, maksimumnya adalah many, dan di menu minimumnya adalah 1 dan maksimumnya many. Di sini partisipasi makanan yaitu partisipasi total terhadap menu, yang berarti bahwa satu menu di sini bisa menampung atau terdiri dari satu atau lebih makanan, banyak makanan. Kemudian di sini menu terhadap minuman. Di sini berelasi yaitu terdiri. Jadi untuk kardinalitasnya yaitu many to one, dengan minimumnya di minuman yaitu 1, maksimumnya adalah many. Kemudian di menu juga minimumnya 1 dan maksimumnya 1. Di sini minuman memiliki partisipasi total terhadap menu, yang menandakan bahwa satu menu di sini dapat terdiri dari 1 atau banyak minuman. Di sini minimumnya 1 dan maksimumnya many. Di sini 1. Oke, selanjutnya yaitu skema relasi. Nah, di skema relasi ini saya buat dengan menggunakan PHP MyAdmin, dimana di sana ada saya buat entitas database. Di sini databasenya adalah warung kopi, entitasnya pembeli. Dengan di sana saya membuat di menu designer. Di sini bisa dilihat di entitas pembeli adalah ID pembelinya sebagai primary key ditandangkan dengan kunci seperti ini. Kemudian di transaksi ID transaksi sebagai primary key, dan di sini pembeli berelasi dengan transaksi dengan foreign key-nya adalah ID pembeli di sini. Jadi data pembeli di sini melakukan transaksi primary key dengan foreign key. Jadi satu transaksi itu akan berelasi dengan pembeli 1. Kemudian di sini transaksi dengan pegawai, di mana pegawai akan memproses transaksi pembelian dari pembeli. Di sini di pegawai, entitas pegawai, ID pegawai sebagai primary key, foreign key-nya di sini di transaksi ID pegawai. Jadi ini berelasi seperti ini. Ada ID pegawai tertentu, nama pegawai tertentu yang akan memproses sebuah transaksi dari pembelian. Kemudian transaksi dengan menu. Di sini di menu di sini ada ID menu sebagai primary key, foreign key di transaksi yaitu ID menu. Di sini berarti setiap transaksi akan mengambil data dari menu melewati relasi ini sebagai ID di menu. ID menu ini sebagai menu primary key, dan foreign key-nya ID menu di bagian transaksi relasi. Jadi seperti data menunya akan diambil dari data menu dari entitas menu. Kemudian di sini ada menu dengan makanan dan minuman. Di sini makanan memiliki ID makanan sebagai primary key, minuman ID minuman sebagai primary key juga. Nah, di sini diklasifikasikan menu makanan atau minuman menjadi klasifikasi menu, menjadi satu klasifikasi menu. Di sini foreign key ID makanan berarti setiap satu menu bisa mengambil data makanan dari entitas makanan melewati relasi seperti ini. Primary key di sini ID makanan dan foreign key-nya di ID makanan di menu. Begitu juga dengan minuman, di sini foreign key-nya, primary key-nya. Jadi klasifikasi minuman bisa diklasifikasikan di entitas menu. Datanya diambil dari data minuman. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.